Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang membahas seputar penelitian dan publikasi ilmiah, khususnya untuk para akademisi dan praktisi di bidang penelitian dan publikasi. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, silakan di subscribe dan like. Dan jika ada pertanyaan bisa menuliskan di kolom komen di bawah. Baik, kita akan melanjutkan diskusi kita, melanjutkan pembicaraan atau diskusi sebelumnya tentang EasyChair, yaitu seperti yang kita ketahui, EasyChair adalah satu platform atau media untuk memfasilitasi konferensi internasional khususnya. Baik, kalau sebelumnya kita sudah membahas apa itu EasyChair, bagaimana mencari conference sesuai dengan bidang ilmu dan area. Sekarang kita akan melanjutkan. Sekarang kita login dulu. Akan melanjutkan pembahasan bagaimana mensubmit paper kita atau manuskrip kita ke conference tersebut. Oke, ini sudah kita bahas sebelumnya. Ada call for papers, bagaimana kita mencari conference sesuai dengan bidang ilmu kita sudah bahas kemarin. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan bagaimana kita mensubmit paper kita atau manuskrip kita. Oke, kita ambil salah satu conference contoh di bidang saya, yaitu tentang wireless communication. Kemarin juga kita sudah contohkan conference SSPS ini 2021. Nah, sekarang kita akan cek bagaimana mensubmit atau mengirimkan paper kita agar masuk ke dalam sistem tersebut. Oke, ini kemarin sudah di bagian pertama kita sudah bahas mulai dari pengantar dari conference tersebut sampai ke kontaknya. Oke, kalau kita lihat di sini ada conference website. Ini adalah website resminya, kita nggak perlu buka. Dan ini ada submission link. Idealnya semua conference yang ada di sini ada mempunyai submission link, bagaimana kita memasukkan paper kita atau manuskrip kita. Oke, kita klik. Nah, ini dia. Sudah kita lihat conference link. Kalau kita lihat di sini ada SSPS 2021, ya sudah login. Ada author. Sekarang kita sebagai author, kita sudah login tadi di awal di EasyChair. Make a new submission. Ada call for paper. Ini ada call for paper, ada brosur. Akan kembali lagi ke menu conference-nya. Jika kita sudah memilih sebuah conference sesuai bidang kita, keynote-nya atau yang dituju sudah sesuai, kita ingin mengirimkan makalah atau paper kita, make a new submission, ya, submission yang baru. Setelah itu keluar di sini, kita lihat di sini, follow the instruction step by step and then use the submit. Oke, use the submit paling bawah biasanya. Ya, ini use the submit. Kita lihat satu persatu menunya. Di sini ada email. Oke. Ada authors, ya, first authors, first name. Oke. Kita bikin nama saya atau last name. Oke. Email kita masukkan. Baiknya email resmi dari institusi, ya, email resmi dari institusi. Oke, ini country atau regions, bahwa conference akan mengetahui ketika kita memasukkan asal negara kita. Oke, organization Universitas Islam Riau. Oke, webpage boleh ada kosong karena yang merah ini adalah mandatory, harus diisi. Ketika kita tidak mengisi akan diminta atau kita tidak akan bisa mensubmit. Nah, di sini dilihat ada corresponding author. Kalau penulis pertama atau kita sebagai corresponding author, kita tag di sini. Nah,
atau kita bisa men-tag sini. Defaultnya dia membuat semua sebagai corresponding author. Kita bisa pilih siapa yang menjadi corresponding author. Nah, di sini kita bisa lihat penulis kedua, kita bisa masuk A, B begini, ya, masukkan email dan seterusnya. Setelah kita isi lengkap, ya, ini kita isi saja email apa saja, ya, Z misalnya, dan lain-lain. Oke, ini sampel saja, kita tidak isi. Misal kita isi negara Indonesia lagi misalnya. Oke, nah ini ABC misalnya, dan begitu seterusnya sampai author terakhir. Pastikan semua penulis yang ada di dalam paper kita masuk ke dalam record ini. Ketika salah satu penulis tidak masuk, maka di finalnya atau di kamera ready-nya tidak akan terrecord nama penulis atau author tersebut. Nah, ini ada penulis ketiga. Bagaimana kalau penulisnya lebih dari 3 atau banyak? Bisa kita klik di sini, add, ya, menjadi 4. Ini defaultnya corresponding author, kita bisa, ya. Nah, atau penulis kita hanya cuma 2, kita bisa kosongkan saja di sini. Yang nomor 3 kita kosongkan saja, ya. Kalau 4 kita 4, dan seterusnya, kita bisa add terus. Nah, berikutnya kita masuk judul. Mungkin kita ambil paper yang sudah ada salah satu. Oke, kita masuk copy paste saja sini paper yang sudah ada, judul ini contoh sederhana. Nah, kita submit. Ini paper yang sudah terbit, sengaja kita ambil contoh saja, sebagai contoh saja, ya. Ini nanti bisa dirapikan lagi. Dan ada keyword wajib, keywordnya wajib. Kita ambil contoh saja. Oke, keyword, ya. Nah, di sini judul, title wajib karena ada tanda bintang merah. Abstrak juga wajib, keyword juga wajib, ya. Nah, di sini ada type a list of keyword, one per line. Dia minta one per line. Artinya apa? Ada format keyword per keywordnya per line. Oke, kita bisa lihat format seperti ini. Nah, biasa juga ada sebagian kompres akan membatasi abstrak 200 kata atau 250 kata. Nah, di sini kita tinggal upload file. Oke, kita pilih file yang kita contoh seperti ini. Kita ambil salah satu file saja. Nah, sudah masuk. Setelah itu kita akan klik submit. Nah, saya dalam hal ini mungkin tidak disubmit karena ini komponen ini masih live. Ketika saya submit nanti akan mengganggu sistem atau terrecord. Jadi kita tidak submit, tapi nanti akan bisa dicontohkan bagaimana kondisi setelah submit. Oke, kita recap lagi. Don't press button twice. Upload may take some time. Artinya ketika kita setelah klik button submit, kita tunggu aja, jangan di press atau di back dan lain-lainnya. Oke, yang paling penting itu file. Nah, di sini juga lihat paper must be in PDF. Oke, artinya apa? Tidak bisa di dalam Word, ya. Papernya harus dalam bentuk PDF. Misal ini kita ambil PDF-nya. Nah, extensionnya sudah PDF, ya. Perhatikan ada sebagian paper atau conference open extensionnya bisa PDF atau bisa Word file. Di sini strict upload your paper, the paper must be in PDF format, ya. Extensionnya sini. Ketika kita masukkan selain dari PDF tidak bisa tersubmit. Oke, kita kembali lagi di ke atas. Keyword ini wajib, formatnya sudah dikondisikan per baris, abstrak, titles. Nah, di sini corresponding authors, ya. Kalau kita mau klik corresponding bawah ini, dan author 3, author kedua, dan pertama. Isi semua. Setelah kita isi akan submit, ya. Submit, klik button submit. Nah, sekali lagi saya tidak akan mensubmit di sini
karena konferensinya masih live. Kita akan lihat nanti ketika sudah submit bagaimana kondisinya. Kita lihat seperti ini. Nah, kita akan kembali seperti di sini. Nah, ketika kita sudah submit, saya ambil satu contoh bagaimana paper yang sudah disubmit di EasyChair. Ini sebagai satu contoh. Kita bisa lihat ketika kita sudah submit, klik button, nanti akan keluar seperti ini. Biasanya akan keluar nomor atau angka, biasanya urutan paper kita submit yang keberapa. Kalau ini 148 artinya apa? Sudah ada 100, kita orang yang ke 148 dalam submission conference tersebut. Ya, biasanya ada nomor 10, 17 tergantung. Semakin cepat kita submit mungkin dapat angka. Itu tapi tidak mempengaruhi, hanya urutan saja. Nah, di sini kita lihat ada author. Pastikan semua authors itu, di sini saya sebagai co-author, pastikan semua author itu ada di dalam list ini. Ya, ketika salah satu nama tidak ada dalam list ini, maka nanti di akhir tidak akan keluar nama author tersebut, co-author tersebut. Di sini ada judul, pastikan judulnya benar, ya, sesuai dengan paper kita, karena di sini akan dilihat. Nah, ini salah satu contoh conference yang di ICOFA yang sudah berlangsung. Ketika kita sudah submit akan keluar seperti ini. Nah, bisa jadi kita akan mensubmit di conference yang sama ada beberapa paper, bukan hanya satu saja. Mungkin ada 2 atau 3, akan keluar list di sini 2, 3, 4. Bisa jadi kita sebagai penulis pertama, nanti ada kawan kita sebagai penulis pertama membawa kita sebagai co-author. Kalau di sini saya sebagai co-author, bisa jadi kita sebagai main author. Ada list 2, 3, 4. Nah, akan terbuat data sini lengkap di sini. Nah, ini paper. Kalau kita klik paper di sini akan mendownload paper yang kita upload tadi. Bisa jadi untuk konfirmasi. Nah, yang paling penting di sini view di sini kita lihat view. Di sini informasi yang lebih detailnya. Karena ini sudah berlangsung, konferensinya sudah lewat 2019 lalu, sebagai gambaran saja. Nah, lebih detail dilihat sini ada judul, submission nomornya. Nah, ini nomor ID ketika kita ingin menyampaikan sesuatu ke panitia atau berkomunikasi, kita bisa submitkan paper ID 148 atau submission 148. Nah, di sini ada judul, di sini ada paper, kita bisa klik lagi, akan bisa kita download paper yang sudah masuk untuk konfirmasi. Mungkin ini keyword, topik, abstract yang kita submit tadi. Jelas di sini submitnya last update, ya, kelihatan last update atau deadline-nya kapan, submit kapan. Presentation oral di sini sudah lengkap semua. Nah, di sini kita lihat penulis persatu, kedua, ketiga, keempatnya, ya, keempat. Nah, ketika paper kita sudah submit dan belum direview, hanya ini saja yang keluar. Ketika paper kita sudah direview, biasanya akan keluar hasil seperti ini, ya, hasil review kita. Nah, kalau reviewer kita merekomendasi, akan biasanya hijau, ada kondisi hijau. Kalau tidak merekomendasi atau reject, ada seperti ada icon warna merah dan lain-lain. Di sini peer reviewer. Reviewer question ini tergantung dari conference committee atau panitia conference. Ada yang banyak memberi pertanyaan atau option, ada yang buat teks saja, hanya komen saja, ya. Paper recommendations, di sini ada rekomendasi dari reviewer, strong accept, kan itu, ya. Nah, sekali lagi reviewer ini hanya tergantung dari panitia conference-nya membuat kuesioner ini atau pertanyaan ini. Ada yang simple saja, ada yang hanya komen saja. Di sini kita lihat hanya satu reviewer. Sebagian conference ada 2 reviewer 1, reviewer 2, bahkan sampai 3, tergantung dari conference tersebut. Minimal ada 1 reviewer untuk mereview paper kita dan merekomendasi. Oke. Ini yang informasi kalau Anda sudah mensubmit paper dan bagaimana cara mensubmitnya. Ini untuk kita monitoring status, ya. Karena ini sudah berlangsung, biasanya ketika ada revisi, panitia akan menanyakan lagi
suruh biasanya ada revisi, ada komen dari reviewer untuk kita merevisi. Setelah kita revisi, kita upload lagi ya. Biasa seperti itu, akan di-upload lagi di sini. Biasanya akan keluar menu untuk mengupload final atau latest revision kita ya. Oke, mungkin ini saja, simple saja untuk submit di sebuah conference. Kita lihat dari awal, kita kembali saja. Kita akan cari submission link. Umumnya setiap conference sudah ada submission link ini. Pergi ke make a new submission, karena kita pertama kali untuk submission. Akan keluar menu, tinggal isi aja semua. Yang merah tanda bintang harus diisi compulsory. Setelah itu submit ya. Kita hanya bisa bisa kita lihat termnya. Kalau ini ada panduannya, PDF dan lain-lain. Oke. Kesimpulannya terakhir akan dapat seperti ini. Nah, kita bisa melihat juga ketika paper kita sudah disubmit, di accepted atau di reject kan gitu. Yang jelas biasanya akan ada di informasikan di email kita bahwa paper kita sudah review, hasilnya di accepted, akan diterima email. Tapi kita bisa lihat juga status di EasyChair tersebut, apakah sudah di review atau belum ya. Demikian untuk submission di EasyChair, salah satu komplain mudah saja, sederhana saja. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan nantikan materi menarik lain pada video berikutnya, serta jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.